Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Semar Biru TV, Smart and Creative. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Teman-teman semuanya bisa memanggil saya Raihan atau Rehan saja. Saya cukup intens berada di dalam dunia sastra, khususnya dunia cerpen dan dunia drama. Dalam kesempatan ini, saya berkesempatan untuk membahas cerpen dengan teman-teman semuanya. Oke, cerpen, cerita pendek, sederhananya seperti itu. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan kata cerpen, kita selalu berpikir bahwasanya cerpen itu ini, cerpen itu. Pemahaman terhadap cerpen itu kadang tidak membuahkan hasil yang clear ataupun memberi kita pemahaman yang pasti. Akan tetapi, ketika kita mau berada di dalam dunia cerpen itu sendiri, kita akan paham bahwasanya cerpen itu sebenarnya adalah suatu hal yang sangat sederhana. Cerpen pada dasarnya adalah sebuah karya sastra. Karya sastra yang bisa dikembangkan, bisa dinikmati, dan juga bisa untuk diciptakan siapa saja, di usia berapapun, dari kalangan manapun, dengan latar belakang pemahaman yang seperti apapun. Bagaimana dan mulai dari mana? Dan disitulah saya akan berbagi beberapa tips yang mungkin akan membuat teman-teman semuanya mampu untuk mengembangkan cerpen terbaik dari teman-teman. Apa saja itu? Tipsnya sederhana dan tidak terlalu banyak, hanya berjumlah 5 tips. Akan tetapi, dengan 5 tips tersebut, teman-teman sudah bisa untuk mengembangkan, menentukan, menuliskan cerpen dari teman-teman semuanya, cerpen terbaik dari teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke tipsnya. Tips pertama adalah menentukan ide. Ya, semua orang pasti akan berpikir seperti itu, dan semua pakar pun akan beranggapan bahwa menentukan ide adalah yang pertama. Akan tetapi, bagi saya itu terlalu sederhana. Bagi saya itu terlalu sederhana. Ide adalah sebuah landasan, adalah sebuah fondasi, adalah sebuah dasar ketika kita ingin menentukan sesuatu, ketika kita ingin mengembangkan sebuah karya. Dan ketika kita berbicara mengenai karya tulis, ide merupakan sumber dari pemikiran kita untuk menciptakan karya tulis itu. Dan kita berbicara mengenai cerpen. Tetapi, saya tidak beranggapan bahwa ide tersebut berarti ide saja, bukan. Teman-teman semuanya, tips pertama dari saya ketika teman-teman akan mengembangkan sebuah cerpen adalah menentukan ide yang paling tidak biasa, yang paling absurd, yang membuat teman-teman itu seakan-akan berpikir, apa ini? Disitulah teman-teman semuanya, disitulah letak dari keistimewaan tips saya. Kita tidak sekedar menentukan ide, enggak. Ini terlalu sederhana. Ide yang saya maksud, teman-teman semuanya, adalah ide yang paling tidak biasa. Ide yang paling semrawut, ide yang paling absurd, ide yang paling membuat kepala kita pening. Tapi teman-teman semuanya, bukan berarti itu jelek, enggak. Di sini, kita harus menentukan ide yang paling tidak masuk akal untuk bisa memulai menuliskan cerpen terbaik untuk teman-teman semuanya. Ya, kita dilandasi dengan berbagai macam pola pikir, pemahaman, kita juga dibentuk oleh latar belakang pemikiran yang berbeda-beda, akan tetapi kita punya satu kesamaan. Kita adalah makhluk pemikir. Bayangkan ide ini seperti sebuah transportasi, sebuah kapal, sebuah pelabuhan, ibaratkan otak kita. Itu akan kedatangan banyak sekali kapal, ide. Kapal-kapal yang datang silih berganti dengan wujud mereka masing-masing, dengan warna mereka masing-masing, dengan ukuran mereka masing-masing. Akan tetapi, disinilah kita harus mulai untuk memilah dan menentukan dari sekian banyak kapal itu, dari sekian banyak ide itu, mana yang paling cocok dan mana yang paling tidak masuk akal untuk bisa jadi landasan cerpen kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menentukan alur. Ya, ketika kita menentukan sebuah gagasan,
berikutnya kita akan mengembangkan alur. Itu benar. Ketika kita mengembangkan alur, kita tidak terikat kepada peraturan ataupun sistem penciptaan alur yang seperti yang begitu-begitu saja, enggak. Ketika kita ingin menciptakan sebuah alur, hal pertama yang harus kita dan teman-teman semuanya sadari adalah alur di sini bukan sekedar alur di mana diawali dengan orientasi, kemudian komplikasi, kemudian diakhiri dengan koda, resolusi, dan sebagainya. Enggak. Itu peraturan ataupun sistem yang menurut saya benar, tapi tidak sepenuhnya harus kita realisasikan ataupun kita gunakan. Dari saya, teman-teman semuanya harus menentukan alur yang sederhana, akan tetapi istimewa. Alur yang sederhana tetapi istimewa. Apa maksudnya? Alur sederhana dan istimewa. Oke teman-teman semuanya, kita memahami bahwasanya alur mungkin seperti sebuah garis. Berawal dari garis yang datar, kemudian ketika sampai di pertengahan, garis itu akan menukik ke atas. Seperti sebuah sudut, seperti sebuah bukit. Dan ketika sampai di akhir, alur tersebut yang digambarkan dengan garis tadi akan turun, akan menjadi tenang. Tetapi ya, itu bukan acuan kita. Ketika kita bicara mengenai alur yang sederhana tapi istimewa, sebenarnya kita berbicara sesuatu yang lebih sederhana lagi. Berarti cerpen kita harus mempunyai alur yang menurut kita sederhana, tetapi ada satu titik ataupun satu poin yang membuat alur tersebut istimewa. Yang membuat orang mungkin akan berpikir, ini sesuatu yang sederhana, tapi ini sesuatu yang sangat istimewa. Dan tips terakhir yang akan mengakhiri 5 tips kita, teman-teman semuanya, yaitu optimis, percaya diri. Ketika kita membuat sebuah cerita pendek, kita tidak perlu memedulikan seperti apa cerita kita akan jadi nantinya. Kita tidak perlu berpikir, ceritaku akan jadi cerita yang buruk, ceritaku akan jadi cerita yang terlalu pendek, atau ceritaku akan jadi cerita yang terlalu sederhana. Tidak. Untuk saya, hal-hal itu harus mulai dihilangkan. Dan untuk teman-teman juga, mari kita bersama-sama mulai untuk mendegradasi ataupun mengikis pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena jujur, hal itulah yang membuat sebagian besar orang gagal ketika ingin menjadi seorang penulis. Mereka terlalu pesimis, mereka terlalu tidak percaya diri, dan pada akhirnya tulisan mereka gagal. Ingat, optimis. Kita tidak perlu berpikir orang akan bicara apa mengenai cerpen kita nantinya. Orang akan bicara apa mengenai cerita kita nantinya, karena itu urusan terakhir. Urusan pertama yang harus kita benar-benar selesaikan adalah kita optimis terhadap cerita yang kita buat. Teman-teman semuanya, 5 tips barusan atau 5 tips yang sudah kita bahas tadi pada akhirnya akan menuntun kita ke proses pembuatan cerpen. Ketika kita sudah sampai di tahap di mana kita akan menulis cerpen dengan 5 tips yang sudah saya berikan barusan, kita harus sadar bahwasanya kita harus mulai konsen terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika di awal saya bilang bahwasannya unsur bahasa, kaidah kebahasaan, struktur, dan segalanya itu nomor sekian, disinilah kita akan membicarakannya.
tapi tidak langsung membicarakan secara detail, tidak. Di sini saya hanya perlu untuk memberi sedikit tambahan ketika teman-teman sudah mulai masuk ke dalam proses penulisan. Teman-teman harus mulai sadar bahwasanya teman-teman sudah terikat dengan berbagai macam unsur sastra yang nantinya akan menuntun proses penulisan teman-teman ke dalam hasil karya teman-teman semuanya. Teman-teman harus mulai menentukan seperti apa rangkaian kalimat yang akan teman-teman gunakan sebagai paragraf pembuka di cerpen teman-teman nantinya, atau teman-teman harus mulai memperhatikan mengenai gaya penulisan atau penulisan dalam unsur-unsur tertentu seperti tanda baca, kosakata, dan kaidah kebahasaan. Oke teman-teman semuanya, itu dia 5 tips untuk membuat cerpen terbaik dari saya. Untuk selanjutnya, teman-teman mungkin bisa langsung membuat cerpen versi teman-teman kah. Dan jangan lupa, 5 tips tadi bukanlah hal yang benar-benar harus teman-teman perhatikan ataupun teman-teman adopsi. Hanya saja 5 tips tadi hanyalah sebagai tambahan untuk pengetahuan teman-teman di dalam membuat sebuah cerita pendek yang paling hebat dan cerita pendek terbaik untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa, tetap optimis, jangan pernah menghiraukan anggapan orang ketika teman-teman akan berkarya. Karena itu urusan terakhir. Kita harus senantiasa percaya bahwa karya kita adalah karya terbaik dan karya kita adalah karya yang mampu untuk membuat kita hebat. Oke teman-teman semuanya, itu dia dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. This is Marbiru TV, smart and creative.